Ketika sobat seller berjualan di marketplace, tentu tidak ingin ketinggalan yang namanya informasi terbaru. Kenapa? Karena jika sobat seller ketinggalan informasi terbaru, otomatis ketika ada hal baru di sebuah marketplace tersebut pasti akan bingung. Selamat datang di channel Jagat Jualan, channel yang membahas tentang dunia marketplace, membahas secara tuntas tak terbatas bersama saya Cak Ahar. Di video kali ini kita akan membahas terkait update terbaru Shopee di bulan Agustus 2022. Apa itu update terbaru Shopee di bulan Agustus 2022? Awal Agustus, Shopee ini mengupdate kebijakan baru terkait data pembeli. Menurut Shopee, dalam upaya untuk menjaga privasi pembeli, sekarang para seller tidak bisa melihat nama dan nomor HP pembeli. Apakah itu merugikan seller atau bagaimana? Yuk kita bahas terkait update tersebut. Jadi sekarang sobat seller tidak bisa melihat nama dan nomor HP pembeli per 1 Agustus 2022. Update kebijakan ini berlaku ketika sobat seller membuka melalui aplikasi Seller Center atau aplikasi Shopee-nya atau aplikasi lain yang sobat seller gunakan untuk mengelola toko dari sobat seller, atau bisa dikatakan tools tambahan. Terus misalkan sobat seller ingin menghubungi pembeli untuk menanyakan terkait pemesanan, itu seperti apa? Nah, sobat seller hanya bisa melakukannya via chat Shopee. Jadi sobat seller tahu kan kalau misalkan kita buka di komputer itu ada kolom chat lah. Sobat seller hanya bisa berinteraksi dengan konsumen atau dengan pembeli melalui via chat di Shopee. Hal ini dilakukan oleh Shopee agar transaksi atau riwayat chat itu hanya bisa dilakukan di dalam marketplace Shopee itu sendiri. Nah, keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, misalkan bagaimana kalau misalkan pembeli itu secara respon chatnya itu lama, apa yang harus seller lakukan? Jika ada kendala terkait pesanan yang mengharuskan seller untuk berkomunikasi dengan pembeli, itu ada pilihannya, itu ada stepnya, yakni yang pertama menghubungi pembeli. Jika pembeli tidak merespon dan secara urgensinya genting, seller menghubungi customer service dari Shopee-nya jika terkait pesanan. Kalau misalkan terkait jasa kirim, seller bisa menghubungi tim ekspedisinya untuk dari tim ekspedisi meneruskan kepada pembeli, seperti itu. Terus misalkan jika ada pertanyaan, gimana cara mencocokkan nomor resi yang benar dengan nama pembeli jika nama pembeli tidak dicantumkan? Nah, bagaimana jawaban Shopee? Shopee memberikan jawaban yang menurut saya sendiri agak kontradiksi. Pertama, menurut Shopee mencocokkan pesanan dengan memasukkan nomor resi yang tepat dengan menggunakan nomor pesanan, atau mencocokkan pesanan dengan memasukkan resi di halaman pesanan saya. Itu yang pertama. Jawaban yang kedua, ini yang menurut saya agak kontradiksi. Kenapa? Karena menurut Shopee memang ketika mengecek pesanan itu lebih mudah ketika memasukkan nama pembeli, tapi menjaga privasi dan keamanan pembeli jauh lebih diutamakan oleh Shopee. Terus ada pertanyaan lagi, misalnya gimana kita membutuhkan informasi pembeli untuk kebutuhan pesanan, misalnya pre-order, faktur, garansi, atau program loyalitas, itu seperti apa? Nah, di sini Shopee juga memberi tanggapan yang menurut saya juga agak kontradiksi. Jadi penjual bisa mengajukan kepada Shopee untuk meminta data informasi pembeli dengan alasan yang kuat. Nah, dengan alasan yang kuat, jadi penjual masih bisa meminta data informasi pembeli asalkan alasannya kuat. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mengunduh formulir yang akan diberikan oleh Shopee. Akan tetapi ada syaratnya ketika kita mau mengisi formulir tersebut. Apa saja syaratnya? Yang pertama, saat mengisi formulir, pastikan kamu login di akun yang membutuhkan informasi pembeli.
Terus yang kedua, tim Shopee akan menarik formulir setiap hari Senin dan Kamis pukul 23.59 atau ya sekitar 24.00 lah. Dan akan dikasih informasi setiap 1-3 hari jam kerja untuk dicek terlebih dahulu apakah formulir tersebut memenuhi syarat atau tidak. Nah, jika sudah disetujui, kamu bisa melihat informasi pembeli di rincian pesanan atau laporan saya. Jadi, meskipun kita bisa mengajukan untuk mendapatkan data dari informasi pembeli, kita hanya bisa mendapatkan satu informasi pembeli yang kita inginkan. Jadi tidak semua informasi pembeli kita dapatkan. Seperti itu. Biasanya kalau misalkan kita memenuhi kesulitan dalam satu pesanan, dan kita membutuhkan informasi dari pembeli tersebut, kita ajukan formulir hanya untuk pembeli tersebut. Seperti itu sobat seller. Nah, kira-kira menurut sobat seller, dalam update Shopee kali ini apakah menguntungkan seller atau tidak? Kalau menurut saya ini debatable sobat seller. Kenapa? Pasti ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Nah, apa sisi positifnya? Sisi positifnya itu akan mengurangi penjual-penjual yang saya rasa kurang jelas. Kurang jelas ini apa? Seller yang menjual dengan cara perang harga atau menurunkan harga pasaran, yang mana secara kualitas barang yang dijual itu kurang. Otomatis secara trust, kepercayaan dari penjual akan ada keraguan, sehingga jika ada penilaian, seller tidak bisa macam-macam terhadap data dari pembeli. Itu satu. Terus kemudian sisi positifnya memang lebih diuntungkan kepada pembeli. Kenapa? Karena data dan privasinya aman, sehingga tidak ada unsur merugikan atau unsur untuk menggunakan data tersebut kepada hal-hal yang negatif. Sisi negatifnya yang biasanya kita gunakan data pembeli untuk merekap pesanan, yang mana akan kita tawarkan lagi untuk repeat order pada produk kita yang lain atau menawarkan promo-promo kita tidak bisa melakukan hal tersebut, hanya bisa melakukan via chat di Shopee. Ya memang kadang tidak semua pembeli itu respon atau cepat tanggap dalam menanggapi chat di aplikasi Shopee tersebut. Berbeda dengan ketika kita direct langsung ke nomor HP-nya. Saya ulangi lagi, memang update ini memang lebih diuntungkan untuk sisi pembeli. Kenapa? Karena pembeli lebih terjaga privasi dan keamanannya. Mungkin itu tadi pendapat saya. Menurut sobat seller, update kali ini kira-kira merugikan atau tidak? Yang penting sobat seller harus tetap semangat, tetap berjuang, dan bagaimana caranya sobat seller tetap harus bertahan untuk mengembangkan toko dari sobat seller. Mungkin cukup untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan atau informasi tambahan atau update terkait seputar dunia marketplace, entah itu Shopee atau yang lainnya, Jagat Jualan akan memberitahukan kepada para sobat seller sekalian. Nah, jangan lupa like, share, and comment video kali ini supaya video ini lebih banyak ditonton oleh algoritma YouTube, dan juga jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya sobat seller tidak ketinggalan informasi terupdate dunia marketplace. Sekian dari saya, Cak Ahar. Salam banjir orderan. See you.